Halo semua, kali ini kita akan melihat untuk objektif 12.6 dan 12.7. Untuk 12.6 ini adalah menjelaskan perbedaan ya atas evaluasi, pelaporan dan juga uji internal control atas non-public dan juga smaller companies. Jadi sekali lagi karena buku Ernst ini based on US, di mana US itu membedakan pelaporan atas public company sama non-public serta smaller company. Ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini adalah ketentuan untuk non-public company-nya ya, atau smaller company, di mana tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan internal control ya. Kalau di Indonesia memang nggak ada. Ya, di Indonesia cuma butuh laporan auditor, tapi kalau di Amerika butuh laporan auditor dan laporan pengendalian internal. Nah, tapi karena ini bukan non publik ya, jadi tidak perlu adanya pelaporan. Terus ada juga perbedaan dari ya extent dari internal controlnya, perbedaan dari cara mendapatkan understanding-nya, perbedaan atas assessing control risk-nya, dan juga perbedaan atas extent of test of control. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia kita lebih melihat daripada besarnya perusahaan tersebut. Jadi di sini akan berefek pada extent dari internal control, understanding, assessing control risk, sama tes TOC-nya ya. Jadi bergantung dari perusahaannya. Tapi ya karena ini based on US, mereka ada peraturan seperti ini. Ini adalah gambarannya saja. Ya, jadi ada kontrol secara keseluruhan, kontrol atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, untuk 12.7 ini kita akan bicara masalah kompleksitas dari IT environment ya, yang berefek pada pengujian control risk dan penilaian control risk. Jadi, zaman sekarang itu sudah mulai tren bahwa perusahaan kalau bisa semua dokumen ya sama pencatatannya itu by elektronik atau bisa dibilang paperless ya, tidak memakai kertas sama sekali. Tapi di Indonesia tetap masih pakai kertas sih ya, walaupun sudah sebagian besar sudah mulai menerapkan electronic paper ya, tapi banyak sekali di Indonesia masih menggunakan kertas, masih konvensional seperti itu. Nah, ini kita akan bicara bagaimana kita mengaudit jika lingkungan daripada perusahaan itu banyak memakai teknologi elektronik seperti ini. Jadi di sini kita melakukan beberapa pendekatan, yaitu ada yang namanya test data approach sama parallel simulation. Nah, test data approach itu seperti apa? Ya, maksudnya seperti ini. Jadi ceritanya kita melakukan tes, ya, tes data approach. Kita melakukan tes atas pengendalian internalnya mereka. Jadi kalau kita kasih ilustrasi contoh di sini, ya, gambar ini menyebutkan bahwa pertama kita akan mencoba melakukan input, ya, input atas pengendalian internal mereka. Contohnya seperti apa? Ini contoh, misalnya kalau pakai software, ya, pakai aplikasi, ya, saya sebut aja software, itu saya kasih contoh di sini beban gaji ya, gaji. Nah, di software itu mereka biasanya ada bisa menghitung otomatis terhadap jam kerja ya. Nah, jam kerja. Ada perusahaan, bukan ada ya, banyak perusahaan yang tidak menghitung jam lembur ya. Karena mereka merasa ya jam kerjamu sudah 8 jam, saya hanya hitung satu harimu 8 jam kerja. Kalau misalnya kamu kerja 10 jam, ya saya tidak menghitung 2 jam kelebihannya, saya akan tetap hitung 8 jam. Nah, jadi di sini untuk salah satu ya software daripada perhitungan gaji, dia akan melihat jika orang tersebut ya, bekerja selama 10 jam, di sini kita akan tes apakah sistem software ini akan menghitung gajinya sebesar 10 jam atau 8 jam. Nah, di sini auditor akan mencoba melakukan tes input atas transaksinya. Jadi misalnya Joko ya, Joko bekerja selama 1 bulan ya, 1 bulan bekerja 80 jam. Nah, sistemnya harusnya contoh misalnya maksimal memang 80 jam. Tapi kalau misalnya ternyata Joko kerjanya 81 jam, contoh ya. Nah, kita lihat apakah sistem tersebut akan menghitung gajinya Joko sebesar 81 jam atau gajinya Joko sebesar 80 jam.
seperti itu ya. Nah, kita lakukan input tes, kita masukkan ke aplikasinya ya perusahaan ya. Terus kita tentu saja mereka ngambil dari master file dan juga transaction filenya. Lalu di sini ya kita melakukan input ya kepada aplikasinya. Nah, nanti input itu akan tentu saja tersimpan di master file ya, transaksi file. Nah, nanti jangan lupa ya, jangan lupa setelah selesai testing uji coba, kalian jangan lupa auditor untuk menghapus file uji tersebut supaya ya database-nya mereka tidak menyimpan data transaksi fiktif dari kita ya, karena kita hanya melakukannya untuk uji. Nah, seperti itu. Ya, jadi di aplikasinya dimasukkan, terus nanti keluar hasilnya. Oh, ternyata memang benar, ternyata mereka menghitungnya 80 jam. Lalu kita bandingkan ya, auditor makes comparison, bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan ini, key control-nya ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita sudah tahu kalau key control-nya adalah sistemnya akan menghitung secara 80 jam. Jadi apakah benar 80 jam ini ya Joko dihitung 80 jam bukan 81 jam. Kita bandingkan dengan key control-nya dan apakah ada perbedaan antara actual outcome sama predicted result ya. Actual outcome itu berarti yang ini, melakukan tes ini, dengan predicted result itu ya yang bagian key control ini ya. Biasanya sih tidak ada masalah, jarang ya, karena yang namanya sistem itu sudah diuji coba berkali-kali. Kecuali sistem yang mereka pakai itu masih baru, biasanya masih banyak celah. Ya, seperti itu. Jadi, melakukan tes dengan aplikasinya mereka langsung. Ya. Jangan lupa dihapus file uji cobanya supaya tidak terkontaminasi. Itu adalah contoh dari tes data. Lalu ada juga pendekatan dari parallel simulation. Nah, kalau parallel simulation ini biasanya auditornya menggunakan ini generalized audit software. Jadi auditor punya software sendiri ya. Nah, jadi gambarnya seperti 12.2 ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada produk transaction-nya ya. Jadi ini transaksinya, ini ada master file-nya. Master file-nya ini ditransfer ke auditor prepared program atau program aplikasinya auditor sendiri. Nah, terus masukkan juga transaksinya. Lalu ini adalah sistem dari klien. Jadi ceritanya mereka melakukan simulasi dengan transaksi yang sama dengan programnya auditor. Nanti dia akan menunjukkan hasil dari perhitungannya. Untuk programnya klien, dia akan menunjukkan hasil dari kliennya. Nah, terus dibandingkan apakah ada perbedaan antara audit program dengan programnya klien untuk outcome-nya ya. Nah, harusnya sih nggak ada perbedaan seperti itu. Nah, jadi program-program auditor itu fungsinya seperti apa? Itu ada di 12.2 ya. 12.2 itu yang ini. Nah, ini adalah contoh dari fungsi dari program auditor. Jadi, tapi kalau di Indonesia ya, di Indonesia jarang auditor itu punya aplikasinya sendiri. Dan biasanya hanya Big Four saja ya. Nah, Big Four saja yang punya softwarenya sendiri, seperti itu. Nah, fungsinya seperti apa nih contohnya? Dia bisa melakukan footing secara otomatis ya, dan dia bisa juga verify extension-nya pada internal control-nya. Ya. Nih, description-nya, verify the accuracy of the client computation and by calculating information independently. Jadi, menghitung ulang. Jadi ini adalah contohnya. Food accounts receivable trial balance. Jadi menghitung ulang ya jumlah daripada buku besar dari piutang usaha. Seperti itu contohnya. Jadi ini adalah kegunaan-kegunaannya. Examine records, compare data, summarize data, select audit sample ya, confirmation request, compare data, terus audit prosedur. Nah, seperti itu. Jadi ada software untuk audit program sendiri ya, dibandingkan dengan klien programnya sendiri. Nah, ini kalau misalnya di bidang IT. Secara garis besar tidak terlalu ada perbedaan antara yang menggunakan IT sama tidak. Cuman bedanya ya satunya di komputer, satunya sudah prosedur seperti biasa.
Jadi kalau misalnya mereka data-datanya ada di IT, ya kita mengakses data-data dokumennya ya lewat komputer juga. Cuman begitu saja bedanya. Jadi sekian untuk penjelasan 12.7 dan 12.6. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Terima kasih.